Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Garasi Drift ada konten baru yaitu modif mobil. Modif mobilnya tapi bukan modif mobil kita sendiri, melainkan mobil orang lain. Dan kali ini mobil yang akan kita modif adalah mobil bokap kita sendiri. Jadi Garasi Drift itu kan baru nyentuh 1 juta subscriber. Nah, kita nggak bisa ngeraih hal tersebut tanpa support dari orang terdekat kita, yaitu keluarga, terutama bokap sama nyokap. Nah, kita mau beri hadiah nih, rasa terima kasih kita dengan cara modif mobil harian bokap gua. Ini Mercy E300 W213 tahun 2017 yang biasa dipakai harian sama bokap gue, masih standaran banget. Akan kita modif jadi keren banget. Apa aja yang kita modif? Yang pertama kita bakal ganti velgnya ini. Kita pakai TE37. Yang ini TE37 sebenarnya yang waktu itu dipakai di X3. Masih bagus banget kondisinya. Bannya pakai Advan Neova. Dan kalau ganti velg doang kan ya biasa aja ya. Kita bakal pakein Airsus di mobil ini. Kenapa Airsus? Karena kalau Airsus itu kan bisa dinaik turunin ya, pastinya bakal lebih enak banget. Jadi pas kita mau ceper itu bisa, dan mau tinggi pun ada posisi tidur bisa, bakal jadi lebih adjustable lah. Kita pakai merek Airsus RBFT yang cocok banget untuk kelasnya mobil high class gini. Dan abis itu kita juga pasang kaca film baru V-Cool yang limited edition. Dan juga kita akan ganti grill depan. Pokoknya modifan kali ini benar-benar spesial banget karena modif yang Garasi Drift belum pernah sebelumnya. Mobilnya kan Eropa, biasa kita Jepang, dan ini tantangan juga sih buat kita karena kita ngerjainnya sendiri semua. Pasang Airsusnya pun sendiri semua. Ya sekarang kita lihat lebih deket ya. Ini mobilnya masih mulus banget sih, udah di coating di Aesthetic Garage. Dan yang gue suka dari Mercy itu interiornya ya. Ini udah kayak yang S-Class, bagus banget, layarnya panjang, dan kalau kita lihat nih bokap gue nasionalis banget, ketupatnya aja merah putih. Pokoknya kondisinya masih bagus banget. Dan untuk dimodif tuh jadinya ya enak banget pastinya, karena masih bersih semua dan juga nyaman banget pasti modifnya. Ya, yang pertama akan kita modif adalah pasang Airsus dulu, karena itu bagian yang paling susah. Tapi sebelum pasang Airsus kita harus ganti velg dulu. Kenapa? Karena ini harus dibubut. Si PCD-nya ini kalau Mercy itu 5x112, sementara velg kita 5x114. Langsung aja kita bawa velgnya, kita masukin dulu ke mobil dan kita bawa ke tempat bubut biasa kita. Kita pasang dulu, abis itu balik ke garasi langsung pasang Airsus. Kita udah di tempat bubut yang biasa kita kesini Sarinande, dan kita tinggal tunggu aja pengerjaannya, ganti PCD atau tambah PCD, ntar kita lihat kayak gimana. Pokoknya ntar kita terima jadi, habis itu langsung kita bawa ke garasi, langsung kita taruh di lift. Kembali lagi di garasi, velg udah bisa masuk ke mobilnya dan udah safety juga, udah diperhitungkan banget sama Sarinande. Dan sebelum kita mau pasang Airsus, kita mau ganti grillnya dulu pakai yang kristal. Gue sama Jiko sih prefer yang ini dibanding yang kepasang sekarang. Tapi banyak banget yang harus kita copot dulu, walaupun kita cuma mau ganti grillnya doang. Bumpernya, seat plate-nya, terus ada cover-cover yang harus kita copot. Ya ini tantangan banget sih buat gue sama Jiko untuk modif mobil Eropa yang kita sebelumnya cuma modif mobil Jepang, dan bisa dibilang mobil Jepang yang tahunnya udah lumayan tua. Dan ini mobil Eropa yang tahunnya bisa dibilang baru. Banyak banget hal yang mesti kita pelajarin, dari mulai baut-bautnya aja beda ukurannya, terus ada baut bintang segala macam yang harus kita siapin kunci-kuncinya. Dan untuk nyopotin bumper banyak banget yang harus dicopot karena cover-covernya gitu. Dan ini pengalaman banget sih buat kita berdua. Langsung aja kita kerjain dari mulai nyopotin baut-baut dulu nih yang ada di sini. Akhirnya kepasang juga nih grill. Makan waktu yang cukup lama banget karena banyak banget yang harus dilakuin stepnya sebelum kita nyopot grill. Nyopot under tray yang ada 2, nyopot bumper, baru bisa nyopot grillnya. Oke, grill depan udah kepasang dan udah keren banget. Dan saatnya kita masuk ke inti video, yaitu pasang Airsus.
Asus RBFT udah datang. Tadi kita udah serah terima sama Mas Randy Gas langsung dari Jogja selaku distributor dari RBFT untuk ngasih Asus ini nih. Thank you banget Mas. Saatnya kita pasang langsung. Tapi sebelum kita pasang, gue mau jelasin dulu alasan kenapa gue beli RBFT ini. Karena yang pertama, seperti kalian tahu, gue kalau milih barang itu yang paling gue perhatiin pertama adalah brandingnya. Brandingnya ini kalau kalian lihat ya, keren banget. Dari kompresor, manajemen, remote, sama si backnya, sama coilovernya ini benar-benar satu kesatuan warna hitam merah gitu, bagus. Biasanya kan kalau Asus lain nggak ada paketan sama si kompresornya ini. Begitu juga kompresornya sunyi banget, nggak berisik. Kebetulan kan buat mobil bokap ya, bokap pakai harian dan pastinya sangat enak banget, nyaman. Dan juga si backnya ini empuk, nih ya. Dan yang terakhir yang gue suka adalah remote-nya. Remote-nya ini dia ada preset-presetnya, jadi ada yang paling ceper, paling tinggi, serah kita bisa atur sendiri. Dan selain remote-nya, ada wireless ya, bisa dibuka dari HP. Nih, langsung aja kita pasang Asus-nya. Ini dia plug and play, emang untuk W213, jadi tinggal baut ke baut. Dan yang pertama kita pasang sih giniannya dulu, abis itu baru yang elektrik-elektriknya ya. Pemasangannya pun juga gue udah dikasih briefnya nih, tinggal ikutin aja ya. Oke guys, akhirnya udah kecopot juga shock breaker lamanya, dan ternyata ini susah banget. Kita biasanya mobil Jepang lama lagi, kunci-kunci udah pada kendor. Sementara kalau misalnya ini mobil Eropa, mobil baru, kunci-kunci masih kuat banget, ada thread locknya, jadi effortnya tuh luar biasa. Ini kita juga harus copot arm atas, stabilizer, sama arm bawah. Dan akhirnya udah kelar, kiri kanan tinggal pasang yang baru. Dia yang belakang, plug and play, gampang banget masangnya. Tapi gue sebenarnya juga nggak begitu ngerti sih sama Asus tuh gimana. Jadi kita ngobrol aja dulu sekarang sama ahlinya dari ahli Asus. Ada Mas Randy sini. Halo Mas. Halo Mas. Wah. Tadi kita udah serah terima ya. Ini udah sibuk-sibuk RBFT. Iya. Mas, gue mau nanya nih. Kan gue sebenarnya nggak begitu ngerti Asus ya. Iya. Dari kemarin tuh gue juga ada video pasang Asus di mobil gue. Ada yang komen tuh, apakah Asus lebih reliable dibandingkan dengan coilover? Soalnya kan kalau Asus dia balon bisa bocor nih. Yang menurut pengalaman lu yang udah sering ngerjain Asus tuh gimana Mas? Buat Asus ya, kemungkinan bocor tuh sebenarnya kecil ya. Sebenarnya Kecil. Karena gini, kalau kita ngomongin nalar aja gampangnya ya, ban aja PSI kadang 35. Asus ini bisa nahan sampai 100 PSI. Jadi kemungkinan bocor kecil. Iya, ban karet juga sama ban karet aja juga ya. sama kan ya. Cuma kadang gini, ada beberapa kasus yang kayak misalnya klemnya narik. Klemnya narik itu mungkin karena beberapa ada yang pakai shock custom. Pakai shock custom, nah jadi dia asnya lebih panjang. Nah dimana kalau dia lebih panjang sementara travel balonnya juga nggak lebih panjang, nah itu kadang ketarik. Gitu. Jadi mungkin kadang kasusnya salah dongkrak. Terus biasanya kayak gitu, jadi posisiin dongkrak, ininya di dalam balon udaranya penuh, jadi akhirnya ketarik. Harusnya pas dongkrak balonnya dikecilin. Jadi kebanyakan permasalahannya karena nggak pas sama pas lagi dongkrak gitu ya. Kalau misalnya lagi jalan kemungkinan bocor tiba-tiba nggak kan? Itu kalau shock custom. Kalau shock custom. Untungnya Mas Ziko nih pakainya shocknya udah coilover. Nah kalau orang awam taunya ini coilover udah adjust lah gitu ya. Jadi semuanya adjust. Jadi dia asnya atau panjangnya shock itu udah menyesuaikan sama balon. Sama instalasinya juga lebih mudah. Terus tidak ada perubahan konstruksi dan sebagainya. Jadi nggak ada custom A, custom B, nggak ada. Jadi tinggal plug and play aja. Terus ngaturnya juga lebih mudah. Jadi bisa dipanjang pendekin. Kayak coilover aja. Jadi menyesuaikan balon. Terus ini juga ada hard softnya juga, keras empuknya, ribbonnya lah gitu. Kalau di kalau orang bilangnya ribbonnya lah gitu ya, bisa diatur. Jadi ini sampai 35 klik ya. Ini putar-putar gitu ya? Bisa 35 kali. Jadi kalau gue sih pasti pakai yang paling empuk sih Mas. Empuk.
Karena mobilnya udah keren duluan bro. Mobilnya udah enak duluan, jadi misalnya ini sampai yang paling keras sekalipun saya rasa masih oke lah gitu. Masih Jadi oke. biar nggak terlalu, kadang kan kalau main velgnya yang mepet-mepet fender, stance lah kalau orang bilang stance lah ya. Kadang butuh yang rada keras dikit. Kalau Oke. terlalu empuk kan dia nabrak-nabrak gitu loh. Nah jadi bisa di style rada keras. Nanti kita fitmentnya niti sih mas. Wah. Jadi nggak terlalu bahaya lah, nggak terlalu riskan. Oke. Jadi masih oke. Jadi bisa Siap. dibikin empuk. Thank you so much nih mas, Sip, udah mantap. main-main kesini nih. Oke, keren. Gue lanjut kerja dulu ya. Thank you Mas Iko. Gue yang thank you mas. Jatuh. Thank you loh mas. Langsung gue pasang aja. Oke. Oke guys, udah kelar juga akhirnya masang semua backnya dari depan sampai belakang. Sekarang kita saatnya tarik kabel, tarik selang dari yang depan dulu. Ntar semua selangnya kita tarik ke bagasi. Bagasi kita sambungin ke manajemen, baru ntar ke semuanya deh. Jadi untuk pengerjaan di bagian bawah udah kelar semua. Oke guys, kita udah narik si selangnya nih. Selangnya belum yang hardline karena kan fleksibel. Pas sampai sini nanti kita baru pakai hardline. Dan tadi kita nggak sempat videoin karena bagian bawah tuh gelap dan susah ada covernya. So kita langsung cut ke sini. Habis ini kita tinggal langsung pasang si tangki, terus kompresor, manajemen, sama buat mempercantiknya kita pakai lapis sweat. Ntar. Ya, langsung kita kerjain. Ya semua parts yang dibutuhin untuk di bagasi udah jadi semua. Sekarang tinggal terakhir nih si manajemennya sama hardline-nya. Posisinya di sini. Ini by the way udah dibikin dari RBFT-nya, jadi kita tinggal pasang aja. Terus ntar ini yang hardline-nya bawahnya kan masih bolong, sambungin ke selang yang tadi kita tarik. Simple. Abis itu kalau udah besok kita bakal fitting, bakal setting adjustment-nya gimana, dan sekarang kita langsung pasang. Habis itu tidur karena ini udah jam 12 malam. Bantuin dong. Muat gak nih mas? Masuk dulu, masuk dulu. Ya. Ya, ini hari kedua dan sekarang tinggal finishing aja. Kita tinggal ngerjain yang gampang-gampang. Kabel kan kemarin udah ditarik-tarikin, jadi sekarang tinggal sambungin kabel yang nanti nyambung ke kakinya. Habis itu di bagasi, selang-selang dari keempat Airsusnya ini kita sambungin ke hardline yang nyambung ke manajemen. Udah habis itu tinggal kita setting aja. Remote-nya juga udah ditarik kabelnya ke depan, ACC-nya pun juga udah kecolokan buat biasanya kalau ngebakar korek atau buat ngecas, ACC ke situ. Oke, udah semua, sekarang tinggal kita kerjain finishingnya. Habis itu langsung setting fitmentnya. Gue udah gak sabar ceperin ini mobil, pastinya keren banget sih. Oke guys, akhirnya mobilnya udah jadi. Tadi ada bantuan dari Mas Riandy juga. Ini abis ini mau rolling shoot sama Gorilla Lava. Keren banget. Ini posisi yang preset yang paling cepernya segini. Sebenarnya bisa ambles banget sampai semuanya turun. Cuman gue nggak begitu demen ya. Emang yang gue demennya yang modelan kayak gini. Kita lihat dalamnya. Ini sih keren banget. Nanti juga bakal kita lihat lebih dalam lagi pas di akhir video.
Nah, mobil belum kelar banget, kita harus pasang kaca film dulu. Nah, ini dia remote-nya. Tara, ini preset nomor 1. Ini 2, ini 3. Ini 3 buat yang masuk basement. Tinggi banget. Terus denger ininya deh, suara pompa kompresornya. Sunyi banget, sumpah. Beda banget sama mobil gua. Kalau mobil gua desibelnya anggap 10, ini cuman 5. Jauh banget bedanya. Ini preset kedua. Ini yang posisi jalan. Satu pun juga bisa posisi jalan sih. Keren banget. Ya, ini mobil udah keren banget, tinggal adjustment dikit lagi, masih ada yang kurang dikit, tapi nggak usah gue masukin video karena kita bakal mau langsung pasang kaca film besok. Dan terima kasih banyak Mas Randy, keren banget Mas. Wah, keren, akhirnya kelar. Gue penasaran nyoba sih, Iya, gimana rasanya. coba dulu. Besok gue nyoba sama bokap sih, pas Mantap. mau jadi. Bokap sih pasti demen banget sih. Nyamannya harus. Nah itu dia, suaranya aja tadi sunyi banget ya. Suara kompresornya tuh beda banget sama yang merah ini nih. Lebih bagus banget sih ini pasti. Mas, thank you ya. Sip. Kita nanti ketemu lagi kalau gue main ke Jogja. Selamat coba-coba. Siap. Oke. Thank you Mas. Ya, ini hari selanjutnya dan mobil udah kita pindahin ke bagian sebelah sini karena mau pasang kaca film biar lebih lega. Kalau di sebelah kiri sini banyak yang lift, jadinya nggak lega gitu untuk pasang kaca film. Dan seperti biasa kita pasang kaca film V-Cool, tapi kali ini rada berbeda stylenya. Biasanya kita kan mau yang terang-terang gitu karena mobil modifikasi kita lebih cocok pakai kaca film terang. Tapi ini untuk mobil bokap yang dipakai sama bokap, jadinya kita mau yang lebih privacy, tapi kita ngutamain juga kualitasnya, makanya kita pakai V-Cool Limited Edition yang cuma ada 999 unit, terbatas banget, dan ini kualitasnya yang paling tinggi, flagship dari V-Cool, jadi tolak panas teknologinya juga sangat tinggi banget, jadi pastinya selain privacy, ini adem banget juga. Kita lihat aja yuk gimana pemasangannya. Ya, pemasangan sudah berlangsung, lagi di mal-mal nih buat dipasang, jadi lekukannya bisa pas dipasang dari dalam, mal dari luar. Dan kalian gak usah khawatir, bagi yang mau pasang kaca film kalian bisa order V-Cool secara home service melalui Tokopedia. Jadi nanti kalian order lewat Tokopedia, pilih home service, nanti teknisinya yang sudah rutin di rapid test akan datang masangin kacanya. Dan teknisinya juga pastinya menjalankan protokol kesehatan juga. Oke guys, akhirnya udah kelar semua modifikasinya. Ini hasil akhirnya keren banget. Kita udah modif dari velg, Airsus, grill sampai kaca film. Tadi kita juga udah test drive bareng sama bokap, tapi bokap gak mau masuk video, katanya takut ngetop. Dan untuk di dalam tadi rasanya benar-benar enak banget. Sama dari kaca filmnya, V-Cool ini kita pakai yang flagshipnya, jadi tingkat tolak panas itu paling tinggi, 98% ditolak panasnya. So adem banget dalam. Dan kita modelnya kan sama kayak yang di Ignis ya. Kita juga dapat free premium car wash di V-Cool SCBD. Thank you banget V-Cool. Nah, untuk Airsusnya ini, sumpah ini beda banget sama di S15 gua karena yang pertama, ini nggak kayak pakai Airsus guys. Sumpah rasanya tuh kayak mobil standar. Tadinya kan pas kita bawa mobil ini ke tukang bubut di Sarinande, Fatmawati, itu kita udah nyobain tuh before and afternya. Sebelum ganti velg pun juga, pas ganti velg sama aja rasanya. Pas ganti Airsus juga rasanya sama aja, bahkan lebih enak, lebih empuk karena bisa di-adjust kan. Tapi masih ada gesrot-gesrot dikit kalau misalnya posisi jalannya kayak gini. Dan karena itu, kalau lagi jalan kita bisa naikin langsung pakai aplikasinya ini. Ini langsung nyambung ya, pakai Bluetooth dari ini HP gua.
tinggal pencet preset 3. 3 nih kalau lagi ada posisi tidur. Preset 2 posisi jalan. Preset 1 posisi jalan yang kayak tadi, jalan yang ganteng tapi kadang suka gesrot. Nanti kedepannya kita bakal mungkin roll fender dalamnya ya. Dan kalau posisi air outnya segini nih, lips velg tuh ketemu sama fender, cuman masuk banget dan nggak garasi drift banget sih. Kita nggak begitu demen ya, kecuali emang kalau bannya tuh narik, jadi lipnya velg ketemu sama fender langsung. Kalau kayak gini kayak kurang, jadi lebih cocok kita pakai preset yang satu segini. Emang konsep kita dari awal sih pengennya segini ya. Ini keren banget sih RBFT, ada aplikasinya nyambung ke HP, nggak susah gitu. Kita kalau mau ngecek dari luar, mau tinggi depan ya dari luar bisa, dari HP gitu. Nah sekarang kita lihat trunk setupnya. Kita nggak pakai audio-audioan karena audio ini mobil udah bagus. Nih, ini lagi mompa si kompresornya, 2 kompresor lagi mompa. Suaranya adem banget, apalagi di dalam ya. Kalau di dalam kan udah ada peredam-peredamnya. Ini karena di bagasi jadi lebih berisik. Tapi kalau di dalam suaranya tuh kecil banget, jadi nyaman banget di dalam. Nah, trunk setupnya juga kalau kita lihat, emang gue sama Dipo maunya simpel ya, biar bokap gue bisa naruh barang tuh masih space-nya masih banyak. Kebetulan ini bagasinya juga emang luas banget, jadi kita trunk setupnya benar-benar di belakang banget supaya bagasi yang luas ini tetap luas. Ya ini masih bisa bawa 2 velg sih, sumpah. Keren banget ya. Dan mungkin sekian untuk video modifikasi mobil orang kali ini. Kalau sekarang mobil bokap, kalau kedepannya jadi kepikiran nih bakal modif mobil siapa lagi ya? Menarik juga soalnya. Komen aja di bawah siapa yang harus kita modif mobilnya. Dan mungkin sekian, terima kasih banyak RBFT dan Vehicle udah support ini mobil. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.